Dan kali ini gue akan merangkum alur cerita film Pria Sewaan. Film ini menceritakan seseorang yang berprofesi sebagai pria sewaan. Sebelum menonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Film ini menceritakan seseorang yang berprofesi sebagai pria sewaan. Di awal film ditunjukkan seorang pria kaya raya yang perkasa dan juga tampan yang sedang berolahraga. Dia pun dengan keren menunggangi mobil Ferrari-nya. Di sini, ia mengatakan bahwa dirinya bukanlah anak orang kaya ataupun konglomerat. Tapi, dia hanyalah seorang pria sewaan. Shin kemudian memperlihatkan ibunya Fung yang membantu untuk mengurus daging bebek. Karena ibunya si Fung adalah tukang daging bebek. Lalu, Fung kemudian meminta uang kepada ibunya untuk membayar tagihan uang les. Karena ibunya tidak punya uang dan ayahnya entah di mana, ibunya kemudian menyuruh Fung untuk meminjam kepada sepupunya. Singkat cerita, Fung ini mengunjungi sepupunya yang bernama Hung. Sepupunya ini mempunyai bar atau semacam diskotik gitu. Lalu, Fung pun diberi pinjaman. Setelah itu, sepupunya menyuruh si Fung buat bekerja daripada meneruskan sekolah dan malah menyusahkan ibunya. Tapi, Fung tidak mau dan tetap ingin sekolah. Lalu datanglah salah satu teman Hung yang bernama Michelle. Michelle pun menggoda si Fung. Karena si Fung ini niatnya cuma minjem uang aja, Fung pun hanya terdiam. Lalu datanglah dua orang lagi. Yang cewek bernama Yoyo dan yang cowok bernama Chris. Jadi, Yoyo ini lagi memakai jasa servis si Chris. Si Chris ini adalah seorang pria sewaan yang cukup terkenal di sana. Saat Michelle menggoda Fung, Fung kemudian langsung memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, Fung sedang bermain basket bersama teman-temannya. Fung ternyata memiliki pacar yang cantik bernama Jolie. Si Jolie ini dihampiri oleh Peter dan ditawari ke pesta rumahnya. Di sini Jolie pun menolak dan ingin main ke rumah si Fung. Karena ditolak oleh Jolie, si Peter ini pun langsung kesal dan berniat akan membalas dendamnya. Singkat cerita, saat Fung dan temannya di loker, temannya menemukan sejenis obat terlarang di lokernya Fung. Karena ada guru yang menghampiri, temannya ini langsung menyembunyikan obat itu di celananya Fung. Guru itu mengecek lokernya Fung, dan guru itu tak menemukan apa-apa. Si Peter pun kebingungan, karena barang haram yang dia taruh itu tiba-tiba hilang dari lokernya. Sepulang sekolah, Fung mengajak pacarnya Jolie untuk menonton film. Yang ternyata, film ini adalah film biru. Semakin lama menonton, mereka berdua pun terangsang dan mau melakukan pagelaran budaya. Tapi, saat Fung ingin memasukkan pedangnya, ibunya tiba-tiba datang. Anehnya, ibunya tidak marah. Fung beralasan bahwa mereka berdua sedang belajar. Tapi, saat ibunya mengambil buku di celananya Fung, resleting si Fung belum dinaikkan. Dan ibunya bilang, kalau mau melakukan pagelaran budaya, ia harus pakai pengaman. Kasihan nanti bunting pacarmu. Emang idaman ini ibunya, Cuk. Pada malam hari, Fung bertemu dengan ayahnya dan bercerita soal kejadian tadi. Bapaknya malah senang dan bilang kalau pedang Fung itu adalah warisan dari dirinya. Lalu, bapaknya si Fung ini juga memberitahu kalau Fung mau menggenjot cewek, ia harus pemanasan dulu. Keesokan harinya, temannya Fung sedang dibully oleh si Peter. Fung pun menolongnya. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Tak berselang lama, gurunya pun datang untuk melerai mereka. Sepulang sekolah, Fung bercerita dengan temannya kalau dia sudah dikeluarkan dari sekolah. Sambil berjalan dengan temannya,
Fung melihat seorang wanita cantik dan juga seksi sedang mengganti ban mobilnya di tengah hujan deras. Fung dan temannya pun membantu wanita itu. Setelah selesai diganti, wanita itu memberikan uang kepada Fung. Tapi karena Fung ini baik hati dan tidak sombong, Fung pun menolaknya. Seusai menolong wanita tadi, si Fung lalu menelpon ibunya dan memberi kabar bahwa ia sudah dikeluarkan dari sekolah. Mendengar hal itu, ibunya pun terkejut dan langsung sakit pinggang. Singkat cerita, si Fung bekerja jadi tukang bersih-bersih di bar milik si Hung sepupunya itu. Ia pun menjadi perhatian wanita-wanita di bar karena ketampanannya. Lalu, si Yoyo datang dan menggoda si Fung dan akan membayar si Fung $10.000 jika bersedia bermain dengannya. Main apa tuh? Fung pun mencoba untuk bermain, tapi ternyata Yoyo mengajak Fung ke tempat teman-temannya. Tanpa basa-basi, Yoyo langsung membuka celana Fung dan terkejutlah Yoyo karena pedang milik Fung ternyata besar banget. Yoyo pun mencoba melakukan pemanasan dulu sebelum melakukan pagelaran budaya. Tapi Fung sudah cerut duluan sebelum main. Karena kejadian itu, Fung pun ditertawakan dan Fung langsung pergi karena malu. Fung pun merenung dan berdiam diri sambil merokok. Di situ, ia bertemu dengan Chris, sang pria sewaan senior. Chris bercerita mengenai hal tadi, dan Chris bilang kalau itu adalah hal yang wajar. Chris langsung menawari Fung untuk menjadi pria sewaan dan menemui kliennya. Singkat cerita, ternyata kliennya adalah seorang wanita yang gendut dan memiliki nafsu makan tinggi. Fung pun merasa ditipu oleh Chris, dan sialnya, ketika mereka berusaha bermesraan, ternyata ada si Peter yang sedang memfoto mereka. Si Peter pun langsung mengirimkan foto itu ke Julie. Mengetahui hal itu, pacar Fung si Jolie langsung memutuskan Fung pada saat itu juga. Fung kemudian menemui ayahnya yang sedang ngamen. Ia mengatakan bahwa ibunya lagi sakit dan ia sudah dikeluarkan dari sekolah. Ia juga bilang bahwa dirinya sudah menjadi seorang pria sewaan. Ayahnya ini memaklumi apa yang dilakukan anaknya karena keadaan ekonomi. Lalu ayahnya ini menyuruh Fung untuk pergi menemui seseorang yang bernama Apson. Apson ini adalah raja dari pria sewaan, dan Fung disuruh belajar menjadi pria sewaan yang mantap. Dan sekalian, Fung juga disuruh menagih hutang milik ayahnya sebanyak $30 juta. Malamnya, Fung menemui Yoyo. Yoyo pun menjadi sangat jutek karena pelayanan Fung kemarin. Yoyo malah menyuruh Fung pergi ke tempat Michelle karena Michelle sedang membutuhkan jasa pria sewaan. Keesokan harinya, Fung pergi ke tempat Michelle dan tubuhnya sudah menjadi meja makanan. Di situ, ia rebahan tanpa memakai apapun. Kemudian, Michelle dan teman-temannya makan bersama. Dan tiba-tiba, ada seorang nenek-nenek yang juga mau makan. Tetapi, nenek itu salah makan dan malah pedangnya Fung yang digigit. Singkat cerita, Fung pun sudah selesai bekerja di tempat Michelle. Dia pun berjalan sambil menangis dan juga kesakitan. Malamnya, Fung menemui salah satu temannya yang bercerita tentang dirinya yang jadi pria sewaan. Kata temannya, kalau dia mau jadi pria sewaan, penampilannya harus keren. Temannya kemudian merekomendasikan untuk pergi ke salonnya si Apson. Tanpa berpikir panjang lagi, Fung pun langsung pergi ke salonnya. Sesampainya di sana, Fung bertemu dengan anak buahnya Apson. Anak buahnya Apson ini meminta Fung untuk menunggu sampai malam. Karena Fung menunggu dengan sabar, anak buahnya Apson ini pun mengajak Fung ke dalam sebuah bar. Lalu saat di bar, Fung diberi semacam sisa dan Fung pun langsung nge-fly.
Kemudian cewek ini pun menggenjot Fung dalam keadaan ngefly. Setelah itu, Fung pun menemui Abson dan tanpa basa-basi, ia pun menanyakan perihal dunia pria sewaan. Lalu Abson memberikan beberapa kata motivasi. Selain itu, Fung juga menanyakan soal utang ayahnya ke Abson, yang membuat Abson sedikit emosi dan gak mau bayar karena ayahnya pun memiliki banyak hutang belakangan ini kepada Abson. Singkat cerita, Fung menemui ayahnya lagi, dan Fung bercerita kalau si Abson gak mau bayar utangnya. Beberapa saat kemudian, datang beberapa orang yang menagih hutang kepada ayahnya. Karena mereka gak punya uang, mereka pun ribut, dan ayahnya dibacok oleh orang tadi. Fung pun menemui Abson lagi dan meminta uangnya. Lalu Abson mengajak Fung untuk tanding dulu, dan kalau Fung menang, Fung akan dibayar. Tapi sayangnya si Fung kalah. Setelah pertandingan, mereka pun mengobrol dan Abson menunjukkan bakat miliknya yang cukup aneh, yaitu mengambil pil dari dalam gelas dengan lidahnya. Fung pun minta diajari oleh Abson bagaimana caranya, dan Abson pun bilang agar nanti pada saat disewa, si cewek menjadi sangat puas. Hari demi hari berlalu, Fung pun berlatih menjilat dengan koin agar tidak jatuh dari kaca. Fung juga berlatih terus-menerus, dan singkat cerita, Fung benar-benar sudah mahir. Kemudian Fung pun ingin menunjukkan hasil latihannya kepada Abson dan akan dipraktekkan kepada anak buah Abson. Lalu, hasil latihannya pun benar-benar berhasil dan Abson pun senang. Singkat cerita, Fung pun langsung ke bar dan menemui Yoyo. Lalu, Fung mengajak Yoyo untuk bercocok tanam. Yoyo pun langsung lemas karena permainan hebat si Fung. Fung pun menjadi pria sewaan yang banyak dipesan. Selanjutnya, Michelle juga memesan Fung dan seperti biasa, mereka melakukan pagelaran budaya sampai si Michelle merasa puas. Scene pun berganti. Fung menemani temannya untuk casting film Raja Pria Sewaan. Karena menurut sutradaranya temannya ini tidak cocok, sutradaranya meminta Fung untuk menggantikan temannya. Alhasil, Fung lah yang terpilih. Ternyata, sutradara ini adalah wanita yang dibantu Fung mengganti ban mobilnya pada saat hujan deras di awal film. Wanita ini bernama Chloe. Chloe ini mengajak Fung ke pesta temannya dan berpura-pura menjadi pacarnya. Fung pun langsung menyetujuinya. Keesokan harinya, mereka berdua akhirnya pergi ke pesta. Dan ternyata, pesta itu milik Peter, teman Fung waktu SMA dulu. Di sana mereka pun minum-minum, sambil ngobrol dan semakin lama, Fung merasa ada yang aneh dengan minuman itu. Kemudian Fung pergi ke toilet dan memuntahkannya. Di lain tempat, Peter membawa si Chloe ke kamar dan hendak ingin memperkaosnya. Beruntungnya, Fung langsung datang dan langsung memukulkan besi ke kepala Peter sampai Peter terjatuh. Tak lupa, Fung memfoto burung si Peter yang kecil. Kemudian di perjalanan pulang, setelah Chloe sadar, Fung menjelaskan apa yang terjadi tadi. Singkat cerita, Fung dan Chloe sudah pacaran. Chloe mengajak Fung ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarganya. Fung dikenali dengan ayah Chloe yang bernama Ben. Dan tak lama kemudian, datanglah ibu Chloe yang ternyata adalah Michelle, langganan Fung. Fung pun kaget, tapi mereka berdua saling menutupinya. Kemudian,
Fung dan keluarganya si Chloe makan malam. Fung juga diajak berkeliling oleh Pak Ben untuk melihat koleksi miliknya. Fung diancam oleh Pak Ben dan Pak Ben bilang kalau ada yang menyakiti anakku, jangan harap dia bisa hidup lagi. Michelle pun meminta Fung untuk bertemu dengannya dan membahas masalah mereka. Fung sudah memutuskan untuk menjadi seorang aktor saja dan berhenti menjadi seorang pria sewaan. Sedangkan Michelle bersikeras tidak memperbolehkan si Fung berhenti menjadi pria sewaan. Ternyata si Michelle menyewa Fung bukan hanya karena kepuasannya, melainkan karena si Michelle mencintai Fung. Dan Michelle gak rela kalau anaknya jadian dengan Fung. Keesokan harinya, Fung jujur kepada Chloe kalau dulunya dia adalah seorang pria sewaan. Karena si Chloe mencintai Fung, Chloe pun tidak meninggalkan Fung. Cerita dilanjutkan saat Michelle sedang bersedih karena orang yang dia cintai malah jadian dengan anaknya sendiri. Michelle pun teler dan tertidur dengan keadaan laptop menyala yang sedang muterin video si Michelle dan Fung sedang melakukan pagelaran budaya. Saat tertidur, Pak Ben pun datang dan melihat isi laptop itu. Saat Fung dan Chloe jalan berduaan, Fung tiba-tiba diculik dan dibawa ke rumah Pak Ben. Pak Ben pun marah-marah dengan Michelle. Bahkan saking emosinya, Pak Ben menyuruh anak buahnya sendiri untuk menikmati apem-empem istrinya sendiri. Pak Ben kemudian berniat membunuh Fung. Saat Pak Ben mencoba membunuh Fung, Chloe pun datang dan menahan ayahnya. Chloe memohon untuk tidak membunuh Fung. Kemudian Michelle pun datang dan menodongkan pistolnya ke arah Ben. Ia pun langsung menembak kepala Pak Ben sampai dia mati. Chloe yang kesal pun langsung mengajar ibunya sendiri dan Michelle menusuk perut anaknya dengan pisau. Fung pun bangun dan langsung menodongkan pistol ke arah Michelle dan langsung menembak ibunya Chloe itu sampai ia mati. Sambil menangis, Fung pun membawa Chloe ke rumah sakit. Scene pun diakhiri dengan Fung dengan kekayaannya. Ternyata, kekayaan Fung ini didapat karena setelah Pak Ben meninggal, Fung mengambil alih kekayaannya dan tetap menjadi pria sewaan. Dan ternyata, Chloe pun tetap hidup. Film pun selesai. Oke, thank you udah berkunjung ke channel gua. Ingat buat share, like, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video mantap dari gua. Bye-bye.